selain silaturahmi kita juga bisa yo sambil apa namanya ngobrol-ngobrol tentang kegiatan kita, sharing kegiatan kita dan sebagainya. Itu sangat-sangat luar biasa diingat-ingat. Pernah juga kita kalau nggak salah ya beberapa kali naik gunung, ya kadang malam, kadang nganter siapa gitu Mas ya. Iya. Aduh, ini Pernah naik gunung cuma berdua ya. Sering malah berdua. Ayo berangkat, ayo berangkat, ayo TikTok, ayo langsung berangkat. Masuk banget pokoknya itu. Gantian minggu depan nggak ada acara, ayo. Ke Merapi, ayo. Kalau ingat dulu kok enak banget ya, gampang banget ya keluar ya. Kalau sekarang naik gunung ke sini, minggu ini naik gunung ke sini. Bisa pokoknya. Kalau sekarang ya bukannya kita nggak bisa kemana-mana sih, tapi lebih kita tanggung jawab. Iya. Semakin kita dewasa kan semakin kita bertanggung jawab atas keluarga kita, ya nggak? Betul, ya. Ya kan, kita punya anak istri yang harus kita harus kita tanggung lah, bisa dibilang harus kita bimbing dan harus kita benar-benar ya nafkahi kan gitu. Jadi nggak bisa semena-mena harus sana nggak bisa gitu. Tapi kadang ya memang ya sesekali kita seperti ini ngobrol, ya kan. Kapan lagi ya kan, terus ya kayak teman-teman mungkin nanti kayak yang ngumpul aja rasanya udah bunga. Bunga itu apa ya, udah bahagia. Menurut saya mainnya dulu pas masih muda sama sekarang itu iya sama-sama seneng, tapi senengnya beda. Betul Mas, beda Mas. Kalau dulu kan sering main ke sana, main ke sini, iya seneng no. Tapi senengnya itu biasa, sekedar seneng aja Mas. Betul. Kalau ini kita keluar rumah saat seperti ini pakai sepatu aja. Baru mau keluar pakai sepatu udah membayangkan nanti ke sana udah seneng banget walaupun cuma ke bawahnya, nggak ke jauh-jauh kemana. Ke bawah ketemu ya teman-teman itu juga, tapi rasanya wah itu sebuah sebuah kebahagiaan, sebuah ada chemistry tersendiri. aduh ini kopinya jadi Mas, sambil Mas. Nah udah pas itu, sambil kita aduk-aduk ini, sambil kita ngopi dulu nih, kita sini aja Mas. Nah, ini memang kenalnya saya, Mas Aji, Pono, Budi dan lain sebagainya, teman-teman lainnya. Mas. Banyak harusnya Mas, yang satu kegiatan bareng kita itu ya dari KPGB memang. Jadi ya bisa dibilang KPGB mempertemukan kita, gitu ya. Tapi untung ya ada grup KPGB ya. Untung ada grup KPGB, kalau enggak mungkin saya juga enggak kenal kalian ini gitu loh. Tapi ya memang untuk saat ini karena punya kesibukan, punya tanggung jawab masing-masing, jadi kita ya yang ngumpulnya sesekali kita ngumpul, tapi nggak bisa setiap saat gitu loh. Nggak seperti dulu ya, yang setiap hari atau tiap. Kalau ingat dulu itu tiap hari itu adanya ngumpul di rumah ya, di rumah saya ya. Base campnya itu di rumah gunung, di dari tempat Mas Aji. Pagi, siang, malam pokoknya di situ. Ngobrol, nggak tahu diobrolin kalau apa. Kalau nggak kita berkegiatan kemana, yaudah pokoknya di rumah situ. Dan saya pun kadang kalau misalkan dari Jakarta nggak langsung pulang ke rumah, tapi pulangnya ke base camp rumah gunung gitu loh. Dan ya itu masa-masa itu masa-masa kita mengenal satu sama lain Mas ya. Akhirnya sampai sekarang kita jadi sahabat, bisa dibilang jadi keluarga Mas. Kita jadi keluarga besar di sini. Kita sering kumpul bareng, sampai anak istri kita juga kita ajak bersama Mas ya. Ajak sering ngumpul. Kalau pas ada waktu luang ya kita ngumpul bareng, ayo kita ngumpul bersama, saling mengenalkan ya, paling enggak nanti anak-anak kita juga ya bisa jadi saudara juga. Iya. Kadang saya berpikir nanti kira-kira anak-anak kita itu bisa berkegiatan seperti kita nggak ya? Kalau bisa nanti gimana ya? Itu kemarin Mas Mono yang bayangin kayak gitu. Kira-kira nanti
beberapa tahun lagi bisa ketemu di sini berkegiatan bareng nggak ya? Masih kenal nggak ya gitu kan? Ya mungkin kalau kita masih silaturahmi masih kita terjaga, terus Betul. masih kontak-kontakan mungkin dari kecil pun sampai besok mungkin udah kenal Betul, ya. betul. Jadi ibaratnya sahabatannya itu Iya. keluarganya itu turun menurun mas ya. Dari kecil sampai besar. Tapi sangat asik banget, sangat luar biasa lah. Terus juga saya masih ingat pas kita dulu berkegiatan bersama itu yang masih saya ingat sangat-sangat apa ya sebenarnya masih banyak yang saya ingat, tapi yang sangat berkesan dulu kita juga sempat mendaki ke beberapa gunung ya, contoh kayak kita ke Sumbing. Nih kita cerita pas masih muda kita mas ya. Ya ke Sumbing kita ya Sumbing udah berkali-kali ya. berkali-kali. Ada yang cuma dua orang aja, ada yang rame-rame. Nggak tahu nggak kayak itu. Rame pokoknya. Pernah kita yang ke Sumbing berdua mas. Iya Itu masih ingat saya. kita naik berduaan, terus naik dari base camp. Nah itu kalau nggak salah itu Yakuf ada di situ nggak ya? Yakuf apa dia lagi pergi kalau nggak salah ya ke luar negeri gitu atau kemana kalau nggak salah. Kayaknya iya. Pokoknya kita naik ke Pestan. Nah itu memang pas musim panas jadi ya agak ngebul banget. Yang masih saya ingat itu sebelum tidur kita bikin agar-agar. Dulu bawanya tenda kapasitas 2 ya. Dengan tas Royal Mountain. Royal Mountain. Royal Mountain warna biru. Iya, tasnya masih ada cuma Masih ya, wes mulai suwe-suwe. udah apa namanya webbingnya udah Udah retas, mulai ini ya. udah Ya, patah. betul. Masih ada di rumah mas. Royal Mountain daypack ya kan. Royal Royal Mountain. Mountain Seneng warna banget biru. ya pakai Itu bisa muat tenda isi 2 itu loh. Bisa itu. Itu terus bikin apa ya? Bikin agar-agar. Kan kalau misalnya kapasitas 2 itu kapasitas 2 tapi single layer masih ingat saya. Apa Baseway kalau nggak salah ya? Iya, tenda Baseway ya, benar ya. warnanya abu. Nah, warnanya abu. Itu pun kalau saya tidur itu mentok dari atas sampai bawah, itu mentok, kakinya kadang bisa keluar juga gitu. Itu mepet banget memang. Nah, itu saya ingat sebelum tidur nanti kita bikin apa namanya? Bikin agar-agar dulu. Setelah bikin agar-agar biar besok pagi nanti kita buat sarapan buat naik. Kan dini hari paling nggak sekitar jam 3-an nanti kita OTW naik ya, OTW ke puncak. Nah itu pagi-pagi pas kita lihat ternyata berdebu. Jadi di apa wadah ya kan agar-agar di atasnya itu debuan semua. Ibaratnya kayak topping. Iya karena itu kan malam kan apa ya, anginnya kenceng banget. Angin kenceng dan berdebu karena Iya. masih musim panas nggak hujan tapi berdebu gitu loh. Ya pintu sebenarnya udah ditutup ya mas, cuma kan lewat sela-sela itu loh bawah. Aduh. Kalau inget Itu tapi ya mau nggak mau ibunya kita ini ya makan rasa-rasa ada topping-topping tanah sedikit. tapi ya enak ya. Enak aja. Dan setelah itu kita muter-muter sampai ke bawah loh mas. Itu dulu, Iya mas. masih inget ya. Jadi kita naik, setelah itu kita turun Kawah ya. tadinya ke puncak. Sekarang mungkin bisa dibilang puncak ke kawah. Dulu kan ada puncak Buntu, terus ada puncak yaitu kawah itu, terus kita agak melipir ke atas yang tadinya mau ke Raja Wali tapi Raja Wali. jalurnya nggak ada gitu dulu, ya kan? Sebenarnya mungkin jalurnya ada cuma susah atau masih jarang orang ke sono gitu. Akhirnya kita turun ke kawah, muter-muter di kawah, terus ada di yang makam Mbah Kiai Mangkukuan kalau nggak salah ada di situ. Mangkukuan iya. Mangkukuan kan di bawah itu ya. Di kawah di bawah, kawah di dalam bisa dibilang di dalam kardera Sumbing di situ. Terus itu kita muter lagi naik ke atas. Nah itu pokoknya itu ya pengalaman luar biasa. Setelah itu kita turun kalau nggak salah lewat yang jalur baru. Iya betul. Terus yang ada in memoriam segala itu. Kalau nggak salah ya Tri Antono. Terus sempat diedit namanya Triono. Kalau Triono kan teman saya. Ono. Aduh, itu zamannya Mas Pono. Ini lagi. nanti kalau Mas Pononya nonton pasti ketawa sendiri ini. Zamannya Mas Pono lagi final-finalnya ya. Iya. Aduh, ya masih ingat ya. Setelah itu kita turun ya, rasanya ya enjoy aja ya Mas ya. Iya. Pokoknya yang saya masih ingat juga kalau misalkan Mas Haji izin sama ibunya
mau nemenin Anto ke sono pasti boleh. Iya. Itu jadi alasan jadi apa namanya ya, jadi jurus andalan utama. Ya karena keluarga saya kan udah kenal begitu dekat juga sama Mas Anto. Betul, akhirnya kita ya kemana-mana memang bareng, akhirnya kita mana-mana akhirnya bersama. Dia hampir tiap hari ya Hampir kita tiap hari ngumpul ya kalau di tiap rumah hari aja. gitu loh. Nggak ada acara apapun pasti ke Ya, rumah. semuanya pasti ngumpul. Rumahnya di apa namanya, rumah kedua, bisa dibilang base camp Umah Gunung itu rumah kedua. Jadi kalau misalnya saya nggak di rumah saya, ya pokoknya ya wes pasti di base camp gitu, di Umah Gunung gitu. Dan sekali ya kita ngumpul di vertikal, di Limpung, ya kan. Kalau Berarti misal itu tempat itu ibarat ya jadi tempat main, itu tempat main, jadi kantor, dari kantor, terus jadi jadi tempat tidur, ya kan, jadi tempat sharing dan lain sebagainya. Itu sangat bersejarah dan sangat apa ya, di situ banyak kenangan. Banyak kenangan masa-masa muda kita, Mas ya. Mantap jiwa. Ya harapannya mudah-mudahan ke depan kita tetap saling jaga silaturahmi, tetap ya nanti sampai anak cucu kita itu kita ya paling nggak kita kenalkan lah, ya kan, ke alam, ke ya kita ini ya saudara gitu, kita ini sama bareng-bareng ya kayak teman-teman, dan ya pastinya apa namanya ya tetap kompak dan jaga, jangan sampai lupa lah gitu loh. Itu sangat-sangat apa ya, yang saya rasakan juga, jangan rembes lagi terharu ya. Dengar ceritanya Mas Anto itu jadi terharu, keinget zaman dulu kayak gini. Soalnya kalau dulu saya di Jakarta itu apa ya, memang kerja juga kadang di sana, terus kita juga sambil ngumpulin alat pelan-pelan dikit demi dikit juga, ayo patungan beli ini itu, waduh rasanya itu apa ya, ya sebuah kebanggaan tersendiri, Mas ya. Kita bisa mengumpulkan alat, tadinya kita bisanya cuma lihat-lihat, akhirnya kita bisa punya alat dan latihan bersama. Nah harapannya juga pengennya anak-anak muda generasi di bawah kita itu juga bisa apa namanya ya, bisa kompak, atau seenggaknya alat-alat yang pernah kita apa namanya kumpulkan lah ya, kita kumpulkan bisa digunakan kalau misalkan kok kiranya rusak, digunakan bersama ya no problem, Mas ya. Nanti tinggal beli lagi gitu loh. Kategorinya banyak ya, atau bisa dapatkan di SKDP online. Alat-alat itu ya apa, untuk rappling ya. Alat rappling. Dulu saya dengar cerita dari Mas Anto di Jakarta, kegiatannya kayak gini itu masih asing saya. Lah terus dikenalin sama Mas Anto, ini namanya tali ini namanya figur ya. Itu awalnya saya tahu alat-alat itu dari Mas Anto ini. Dan setelah itu juga ya karena kita di sini akhirnya banyak guru, Mas ya, kayak Mas Haji, kenal sama teman-teman yang komunitas-komunitas ini, akhirnya kayak Mas Wiwit juga ya. Mungkin kapan-kapan kita akan ngobrol nih bareng Mas Wiwit nih, ya kan. Kapan kita bisa main Mas Wiwit, nanti kita akan ngobrol sama Mas Wiwit. Terus lain sebagainya, akhirnya kita bisa explore. Ya kan, saya juga di Jakarta mengembangkan ilmu di sana, Mas Haji juga mengembangkan ilmu di sini, dan ya sampai sekarang kita tetap keluarga, tetap kumpul bareng, main bareng, sering mana-mana ya. Itu dia, tapi kembali lagi karena kita punya tanggung jawab, ya kan. Ya sesekali kita bersama, tapi ya kadang bareng anak istri juga. Cuma ya kadang berarti lain kali perlu anak istri diajak nih ngobrol kayak gini, Mas ya. Asik banget kayaknya ya. Kemarin sempet yang di Lobang, cuma gerimis akhirnya kita pulang siang gitu, masalah saya gitu. juga kan itu posisi masih kerja, cuma pas jam istirahat aja. Jadi waktunya udah habis agak gitu, cepet-cepet, nggak bisa nyantai. Bener. Sangat luar biasa. Terus kayak pengalaman kita yang saya masih sangat ingat juga dulu pas kita pendakian ke Argopuro, itu sangat luar biasa. Itu pengalaman sangat luar biasa itu. Kita ke Argopuro juga bareng lagi ya. Bareng lagi. Argopuro bareng Budi, bareng Ajinya aja 2 tuh itu. Dari Semarang 1. Itu sangat-sangat
luar biasa. Kita nggak salah perjalanan itu, saya libur kerja kalau nggak salah sekitar 2 minggu gitu, 2 minggu. Kalau perjalanan kita seminggu kalau nggak salah Mas ya. Iya, seminggu pulang Mingguan. pergi ya. Itu sangat, kalau kita ingat itu sangat aduhai sekali itu. Dari pertama saya Jakarta terus pulang, ayo ke Argopuro, ke Jawa Timur, ayo wes. Itu sangat asik banget. Tapi ya memang ada cerita-cerita yang Itu pas apa masih ya, lajang semua. masih lajang semua. Masih lajang semua. Masih free pokoknya, masih free semua, ayo kemana ayo gitu berangkat. Terus kita, yang saya ingat masih banyak drama juga di situ Mas. Pas kita berangkat ke Semarang, ya kan, kita kan berangkat dari Semarang ya, karena kita di Batang. Setelah itu kita naik keretanya dari Semarang. Setelah itu kita pas berangkatnya itu takut ada razia. Jalan santai, tahu-tahunya di depan ada razia. Saya bonceng sama Budi, terpleset jatuh, waduh. Tragedi. Akhirnya kena tilang juga. Iya. Kok kayaknya sepertinya Gerimis kalau lagi. buat apa saksi. Ini masih hujan. Ini gerimis sih. Ayo di Hah? anu wae, Pak. Gerimis. Kita break dulu.